Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia ramai jauh, mana ku di Samantara, mana ku di Samantara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layak iman bidadara, sama layak. Sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajujur you madam ku bisa berparis samuna keke samuna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hadirin semua yang kami hormati, di sini saya selaku Kepala Sekolah TK Mekarsari 01 Desa Babat mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, sugeng pinarak di tempat yang telah disediakan. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti ibu-ibu akan mendengarkan paparan dari Bu Iin Apriliati. Di sini Bu Iin akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif akan dipaparkan oleh Bu Iin Apriliati selaku CGB. Dengan komunitas belajar guru satu kudus. Begitu Bu Iin? Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Iin Apriliati. Semoga Bu Iin. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Haryati SPD. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktunya di diskusi hari ini. Di sini sebelum diskusi dimulai, saya mau minta suaranya ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Tepuk sukacita. 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 Sudah refresh ya Bu? Sudah. Oh lupa ya Bu Ci? Gak apa-apa. Kita refresh otak sedikit tentang tepuk sukacita.
ibu-ibu semuanya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini nanti bisa dengan terapkan di lembaganya masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf karena hanya memberikan print off-nya. Sebetulnya lebih menarik lagi kalau kita memakai fasilitas seperti LCD, tapi di sini belum ada. Semoga tahun depan sudah ada ya Bu. Nah, jadi sambil berjalan saya menjelaskan bisa dibaca-baca. Baik, yang pertama adalah izin berdiri dulu ya Bu. Yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Di sini konsepnya itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan keenam adalah keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin bagi panjenengan semua kata-katanya kok baru ya Bu? Di sini kita belajar bersama Bu. Apa sih yang pertama tentang perubahan paradigma belajar itu? Apa sih kok namanya perubahan paradigma belajar baru? Baru mendengar ya Bu? Baik, izin menjelaskan ya Bu. Paradigma pembelajaran di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdivariasi. Menarik ya itu ya. Di sini sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, kalau pembelajaran berdivariasi sudah mendengarkan, sudah tahu, ada yang tahu kah? Tahu, pernah dengar tapi lupa. Pernah dengar tapi lupa. Kalau profil pelajar Pancasila sudah ya Bu ya? Karena kita memang mulai tahun ini kita belajar tentang kurikulum bagaimana. Jadi sedikit sudah mengetahui ya Bu. Oke, di sini saya jelaskan tentang pembelajaran berdivariasi, yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, yang menantang dan bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Jadi ketika kita belajar, pembelajaran itu dalam proses belajar mengajar itu harus relevan. Dalam artian memang di kurikulum Merdeka itu kan tidak ditentukan temanya ya. Jadi itu poin panjenengan enak. Jadi saya mau kasih tema mana suka jenengan sesuai dengan kebutuhan jenengan. Nah, di sini tantangannya bagi panjenengan itu buatlah pembelajaran itu yang selalu menantang baik bagi panjenengan maupun anak didik panjenengan. Nah, ini PR bersama ya Bu. Seperti contoh, guru menggunakan metode yang berbeda dalam menggunakan pembelajaran sehingga tidak monoton. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada anak, yang buat anak itu adalah objek utamanya. Jadi buatlah anak itu dalam belajar itu semakin menyenangkan, aman dan nyaman serta tertantang. Jadi pembelajaran itu nanti bermakna yang akan dikenang oleh anaknya. Begitu ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin. Kalau disiplin sudah paham ya Bu. Kalau saya tanya dulu sebelum di awal, menurut dengan kata-kata disiplin itu biasanya identik dengan apa? Peraturan. Apalagi? Oke, terima kasih Bu Novin. Ya, memang suatu identik dengan aturan. Di sini disiplin di sini mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab. Betul, tanggung jawab bukan dalam arti karena takut dengan aturan ya. Dia tahu tentang tanggung jawabnya atau kewajibannya. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi anak itu sadar dengan dirinya sendiri, kemudian tahu akan tanggung jawabnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sama, memberdayakan peserta didik untuk imbalan, bukan untuk imbalan atau penghargaan. Jadi anak itu sadar bukan untuk ada imbalan atau penghargaannya. Di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
nilai-nilai kebajikan. Nah ini PR jenengan. Misalnya saya nanti contohkan jenengan, ada nggak contoh disiplin positif yang mempunyai kebajikan, nilai-nilai sosial yang ada pada anak didik panjenengan? Salah satunya apa? Sudah bisa berangkat sendiri Bu, tidak ditemui, itu sudah disiplin positif Bu. Jadi anak itu sudah tahu tanggung jawabnya sendiri. Berangkat sekolah itu tanggung jawabku, aku bisa sendiri tanpa ditemui. Kalau di TK biasanya anak kan pertama tetap otomatis malu gitu Bu. Kita mungkin pendekatan di awal, kalau di lembaga kami, saya selalu mendekatkan untuk menyanyi. Saya biasanya mengajak anak untuk menyanyi Aku Anak Mandiri. Nanti bisa jenengan saya di lembaga panjenengan, contohnya ini izin ya Bu, abaikan suara saya. Aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi, lalu ku pergi mandi, tak lupa gosok gigi dan sebagainya. Atau yang identik dengan anak pemalu tuh biasanya saya nyanyikan lagu ini Bu. Aku anak baru, tidak takut dan malu, karena ibu guru selalu sayang padaku. Mama, papa, silahkan pulang dulu. Bila pulang nanti mama, papa jemput aku. Jadi nanti kalau pulang mama, papa jemput aku ya Bu. Jadi anak itu tahu, iya, jadi meminta ibunya untuk pulang dengan sendirinya tanpa kita paksakan. Selanjutnya ada yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita harus memiliki motivasi ekstrinsik ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau motivasi ekstrinsik. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tugas kita di tiga ini adalah motivasi perilaku manusia, dan pada kita sebagai pendidik bisa memotivasi anak didik kita untuk sadar dengan budayanya di sekolahnya. Seperti tadi berangkat sendiri, kita bisa memotivasinya tadi dengan lagu atau sebagainya. Baik. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Biasanya ketiga ini ada saya berkaitan ya Bu. Biasanya panjenengan dulu taunya adalah hukuman, ya nggak? Kalau dulu saya tanya hukuman itu biasanya tentang apa? Kesalahan. Biasanya anak kok diberi hukuman karena dia apa? Kesalahan. Kemudian biasanya kalau konsekuensi itu apa? Yang jika dapat dari kesalahan, yang dia akan dilakukan dari kesalahan, yang dilakukan dari kesalahannya. Kalau benar yang Bunowi, ya akibatnya dari itu. Sebab akibat betul. 100 Bu Ina dan Bunowi. Terima kasih. Kalau restitusi mungkin ini baru buat panjenengan ya. Adakah yang tahu dari restitusi? Mungkin seperti pendekatan anak. Pendekatan dengan anak, betul sekali. Kalau biasanya kita itu membuat anak merasa biar dia berani atau sebagainya, biasanya kita beri. Baik Ibu, Ibu, mungkin bagi panjenengan kan hukuman, konsekuensi, restitusi itu sering kita lakukan, tapi mungkin bahasanya kan mungkin jenengan tidak tahu bahwa itu adalah restitusi. Kalau memang hukuman kan mesti sering ya Bu, tahu ini hukuman. Konsekuensi, kalau restitusi saya yakin panjenengan mesti menanyakan kepada anak tentang apa itu, kenapa melakukan tersebut. Tapi mungkin bahasanya agak sedikit berbeda. Nah di sini kan tadi sudah saya jelaskan tentang restitusinya, mungkin nanti jenengan bisa lebih terapkan lagi dengan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan dan bisa dimodif lagi sesuai dengan kebutuhannya di lembaga masing-masing. Baik, kita lanjut ya. Di selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita. Yuk.
Baik, tadi kan sudah saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dalam pengertiannya. Di sini saya ingin menjelaskan lagi ya Bu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita ketika mengajarkan kepada anak didik kita bisa dimasukkan ke dalam tema. Ya, temanya bisa misalnya contoh di makanan, berarti kesukaanku atau kebutuhanku juga bisa. Di sini kita simpel saja Bu, kita fleksibel sesuai dengan kebutuhan di lembaga belajar masing-masing. Sesuai dengan kurikulum Merdeka ini kan semua tergantung ke lembaganya masing-masing sesuai dengan kondisinya. Kemudian kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Bisa dengan ini terapkan untuk setiap hari ini Bu, kalau menurut saya ini betul. Kalau bisa rasa diterima, seperti rasa diterima atau peduli berbagi kerjasama. Kan bisa kan atau terima kasih bisa seperti kita mengenalkan di 4 kata azim di lagu. Kalau kau buat salah bilang maaf. Karena memang kita mengajar di anak usia dini ya Bu, otomatis pendekatannya tetap berbeda dengan anak usia yang sudah dewasa. Kita buat mengenalkan dengan berbagai lagu atau permainan. Kemudian ketiga adalah penugasan. Ini adalah kita mengenalkan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap kemudian memimpin. Seperti di lembaga pendidikan masing-masing saya yakin sudah punya cara sendiri-sendiri. Adakah yang mau bercerita tentang di lembaganya? Biar anak itu mengenal tentang pemimpinnya, kepemimpinannya. Gak apa-apa Bu, biasanya kan semua lembaga kan punya cara masing-masing buat anak itu menjadi pemimpin. Misalnya untuk apa Bu? Mau berdoa ya, berdoa pasti dengan punya cara sendiri-sendiri. Apakah siapa yang memimpin begitu atau lain sebagainya ya Bu? Apakah hanya untuk berdoa saja? Bisa bermain juga bisa itu berbaris ya, banyak kegiatan yang mau latih anak untuk jiwa kepemimpinannya ya Bu. Otomatis ya di sini kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Di sini biasanya kita memberi hukuman ke anak identiknya, seperti contoh hormat pada budaya ataupun hukuman seperti yang lainnya. Kemudian kedua ada pembuat rasa bersalah, yaitu beberapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu. Contohnya seperti itu. Beberapa kali guru kasih tahu kamu kok kamu tidak berubah, guru kecewa, itu juga termasuk nggak boleh ya Bu. Nanti kan anak itu bisa sakit hati. Kalau sakit hati seperti contoh kemarin jadinya kan pembacokan ya Bu. Bukan sekali. Nanti kalau takutnya anak nanti bisa itu dendam Bu. Kita menghindari ya. Nah di sini yang ketiga itu posisi kontrol yang menurut saya itu paling enak Bu, yaitu teman. Kita ajak, kita anggap anak itu sebagai teman kita. Di sini kita bisa mengajak, bisa sharing, ayo dong kita bersama-sama bermain, ayo dong kita berbuat sama bersama-sama. Kita pun juga menyontohkannya. Kemudian ada pemantau. Di sini kita memantau Bu. Apakah ada yang melanggar atau kamu tahu konsekuensinya, kita pantau. Jadi kita pantau anak tersebut dalam berbagai hal atau kegiatan. Kelima, ini adalah yang paling kompleks, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita buat, kita ulas contoh seperti itu. Tahu kesalahanmu apa, kemudian besok bagaimana solusinya, besok apakah bagaimana kita buat seperti manajemen. Jadi anak sudah tahu apa yang sudah dilakukannya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini mungkin baru ya kata-kata keyakinan kelas. Sebetulnya hampir sama dengan peraturan kelas, tapi ini lebih fleksibel Bu. Jadi berbeda. Kalau peraturan kelas itu lebih baku. Kalau keyakinan kelas di sini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat tanpa terpaksa, sehingga kita bisa melibatkan anak secara langsung. Mungkin jangan bingung kok di TK bagaimana Bu kita membuat keyakinan kelas. Contoh, ketika kita sebelum melakukan kegiatan main atau kegiatan inti
kita buat kesepakatan bersama. Dalam artian contoh, kita bermain balok hari ini. Anak-anak kita buat keyakinan kelas yuk. Di sini bagaimana cara mainnya? Kita ajak, kita libatkan anak tersebut. Jadi anak punya kontribusi dalam kegiatan belajar, sehingga nantinya membuat anak itu pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak sampai apa yang kita tujukan, tujuan belajar kita, sehingga anak pun tidak merasa bosan atau tertekan. Itu nggih Bu. Nah, kemudian di sini adalah segitiga restitusi. Mungkin jenengan bingung kok ada segitiga restitusi Bu. Adalah apa itu ya Bu Nawi? Betul. Oke, terima kasih Bu Nawi. Di sini adalah kita harus bisa yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian dua, validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh Bu, ketika menstabilkan identitas, nah ini yang ingin kita bahas lebih lanjut karena ini bahasa yang baru yang menurut saya harus kita lakukan di zaman modern ini untuk menghindari yang guru dilaporkan tadi, guru yang dibantu itu, dan apa tujuan belajar kita sampai ke anak itu dan anak itu nyaman dalam belajar contohnya. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu berdua salah, kita sebagai guru jangan sampai kita menjudge atau wah kamu tuh nakal atau gini atau bagaimana, itu jangan ya Bu. Saya jangan kita karena itu menyakiti anak baik fisik maupun psikisnya. Betul, benar. Kalau dendam itu mah bahaya ya Bu, karena nanti bakalnya dewasa nanti dia ingat-ingat. Lah, yang sudah mulai dia terus dulu itu ternyata begini. Nah, di sini bahasa yang kita gunakan, saya ingin mengajak panjenengan untuk misalnya begini, Mas tahu itu salah. Bu guru juga pernah kok melakukan kesalahan di sini. Kenapa melakukannya? Kita mendekatkan dengan bahasa yang lebih enak seperti tadi, bahasa lebih halus itu beda. Karena memang sekarang salah sedikit ngomong salah ya Bu. Iya betul, salah sedikit ngomong salah. Kemudian kita validasi tindakannya. Apakah benar yang sudah kamu lakukan Mas atau enggak? Nanti anak itu akan menjawab dengan sendirinya. Salah Bu atau bagaimana? Kenapa? Gitu. Nah, kemudian ketiga itu, yang ketiga ada kita menanyakan keyakinan kelasnya. Di sini sudah tahu kesalahan. Apakah saya tahu di keyakinan kelas itu ada tindakan itu? Tidak. Apakah melanggar? Jawaban anak sedikit akan bilang tidak. Nah, gimana solusinya? Nanti ajak anak itu untuk mencari solusinya bersama. Kita bebaskan anak itu, tapi kita tuntut anak itu ke jalan yang benar. Jadi maksudnya tuh kita itu bukan menuntut Bu, tapi menuntun. Nah, kita harus bisa menuntutnya. Baik baik ibu-ibu sekalian, adakah yang mau ditanyakan lagi? Ya. Posisi kontrol guru itu kan kita sebagai guru gitu ya. Dia harus kita sebagai pembuka membuat merasa, terus teman, pemantau, manajer. Katanya kan guru kan nggak boleh hukum. Itu kan situ Pak, penghukum itu yang maksudnya seperti gimana? Terima kasih pertanyaannya Bu Novi. Memang kalau menghukum nggak boleh ya, tapi kalau tidak ada kita posisi kontrol sebagai penghukum, apakah bisa berjalan? Nah, di sini, ya betul. Saya terima kasih Bu Novi. Di sini kita bisa menghukum mungkin dengan bahasa dan kondisinya yang lebih halus. Jadi anak itu nantinya sadar, tapi tidak sadar kalau dia dihukum. Misalnya contohnya di restitusi tadi, kita tuh sebetulnya menghukumnya dan materi melakukan pendekatan yang kita ajak anak itu berdiskusi bersama. Dan materi tanya, Mas, tadi kenapa? Bu guru juga pernah kok salah. Jadi biar kenapa kata-kata bu guru pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu bukan aku saja yang melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan suatu kesalahan yang besar. Jadi anak itu merasa trauma Bu. Nah di sini kata-kata yang awam itu memang kita nggak usah malu bahwa memang anak itu kita juga sebagai guru bahwa kita juga merasa besar. Jadi anak itu bu guru juga pernah kok, nggak apa-apa berarti. Nanti kan ketika divalidasi tindakan kan sudah tahu keyakinan kelas tadi yang sudah
kita sepakati bersama apakah Mas melakukan kesalahan. Jadi anak itu suka sebut nanti bilang begini, oh saya salah ya Bu, saya harus bagaimana? Kita ajak lagi, Mas maunya bagaimana? Saya mau minta maaf Bu, besok saya tidak akan mengulangi lagi. Pasti akan begitu. Mungkin di sini begini ya Bu. Pertama itu memang sulit, susah. Saya itu susah. Karena memang kondisi berbeda gitu Bu. Tapi memang sesusah itu kita harus bisa. Karena memang tuntutan zaman dan keadaan sekarang berbeda dengan dulu. Dahulu mungkin panjenengan saya juga dihukum apakah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sekarang kan dihukum sedikit, nanti lakukan polisi. Ya memang ya gimana, tapi kewajiban kita juga sebagai guru melindungi. Jadi kita pun juga harus punya aturannya seperti itu. Kita juga harus mencari aman, tapi anak tersebut juga bisa sampai apa yang kita inginkan. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada saya tutup ya Bu. Nah, saya simpulkan ya Bu, di sini adalah penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, seperti tadi ada sikap kita memang harus belajar bersama dengan aku sudah jadi guru, jangan aku nggak mau belajar, enggak. Kita memang harus berproses berbenah. Nah, kemudian berprofesional. Nah, seperti tadi adalah kita tetap profesional sesuai dengan aturannya. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan zamannya. Dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, yang merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Terima kasih Ibu-ibu atas waktunya. Semoga pembelajaran ini membuat kita berkah dan manfaat. Kita bisa semakin maju lagi, kita semakin berproses lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, karena sudah bersedia dari pagi sampai siang itu luar biasa. Terima kasih banyak. Hari ini kita sampai di akhir, yaitu setelah diseminasi kita akan sampai di refleksi. Sebelum saya mulai refleksi untuk hari ini, saya ingin meminta suaranya terlebih dahulu ya Bu. Masih semangat ya? Semangat. Kita tepuk dulu ya Bu ya, biar ada fresh otaknya. Yuk, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, kanan, kiri, yes. Oke, terima kasih. Terus saya hari ini adik saya membawa apa nih? Yang mana ya? Saya lupa aja. Ini adalah post-it. Nah, ini nanti setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang diseminasi tentang budaya positif dan teman-temannya. Di sini saya ingin meminta pendapat jenengan yang dituangkan dalam refleksi. Nanti cara mainnya setelah ini post-it dibagikan, saya minta tolong dibukukan ya. Nanti dibagikan sama teman-temannya. Kemudian ditulis satu-satu panjenengan sesuai dengan apa yang jenengan pahami. Jadi diseminasi saya itu kemudian nanti saya berikan di sini untuk dibahas bersama-sama. Itu nih Bu ya. Adakah yang ditanyakan? Langsung bagikan aja, langsung dibagikan ya. Oke, siap. Terlalu semangat. Iya. Yang satu Bu. Terima kasih ya Bu bisa. Gak apa-apa nih Bu warna-warni karena orang adiknya yang warna-warni. Biar seperti anak mereka yang berwarna. Iya, oke.
Langsung tulis sekarang ya Bu Ya, ya. langsung tulis. Oke siap. Baik Ibu, langsung saja nggih. Sudahkah tadi menulisnya nggih? Baik. Ayo teman-teman kita makan bersama-sama nggih. Kita antri nggih sambil bernyanyi ya teman-teman biar ramai yuk. Hai hai teman-teman, ingat antri yuk ditutup dulu. Yang di depan dan belakang guys, jadi yang di depan duluan, yang di belakang menyusul sahabat menunggu dirilah. Lanjut Bu Nek. Yang di depan duluan, yang di belakang menyusul sahabat menunggu dirilah. Di sini, berarti yang kosong Bu. Ayo yang lainnya Bu. Bu Indri. Antri ya ya. Yuk, yang lain Bu. Baik. Oke. Sudah semua ya? Terima kasih ya Bu atas referensinya. Wah, banyak-banyak. Saya boleh minta tolong ya untuk membacakan salah satu dari referensinya. Oh, sudah mau pilih yang mana? Jadi kunci ini yang saya bacakan. Lebih semangat dalam mengajar dan mengembangkan kualitas pembelajaran. Terima kasih ya Bu, terima kasih atas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini sangat bermanfaat. Untuk referensinya semoga semua dapat diterapkan di dalam bermasing-masing. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.
Kebalik. Angkat tangan kananmu. 1, 2, 3.
Terima kasih TK Mekarsari 1. Tepuk tangannya mana? Ya, itulah tadi penampilan dari TK Mekarsari 1. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, putarlah ke atas. Diputar-putar, putarlah ke bawah. Diputar-putar, putarlah ke samping. Yuk digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Goyang-goyangkan badanmu agar hilangan tegang. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk acara selain. Putar kanan, putar kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Siap. Nanti satu-satu ya. Yuk coba dulu Mas Afriza. Mbak Viola. Aksennya dibalik nggih. Ayo Mas Afriza. Jalan terus. Ganti deh. Ono kuwi.
Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi. Mbak Kandi. Umasita.
rumah ini. Ya mau gantian Mas Keze. Nanti mainannya gantian dia sama Mbak Tifa ya. Kok mainannya banyak, jadi harus bergantian sama temannya. Dia semua bermain bersama. Besok lagi nggak boleh ya. Tangan untuk apa? Tangan itu untuk wajahnya. Nggak boleh untuk memukul itu dia. Ya nggak boleh. Berarti tangan itu harus gimana ketika salah? Kalau buat salah bilang apa? Maaf. Kalau bilang maaf gimana? Oh deh, bilang gimana deh? Mbak Tifa maaf, Mas Reza. Mbak Tifa bilang apa? Jawab apa? Ya Mas Reza. Sama-sama minta maaf. Besok aku nggak boleh nggih? Nggih, tangannya untuk berbuat yang baik. Kalau memukul itu bisa apa tidak? Bisa. Jadi nggak boleh diulangi nggih. Untuk mainnya gantian nggih. Mainnya kan mainannya bersama, jadi bermain harus berganti. Yuk saling dulu. Terima kasih sudah bagus pilihannya ya. Ya. Baik, tidak marahi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Iin yang telah memaparkan tentang budaya positif dengan komunitas belajar Satu Kudus. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sejawat untuk mengikuti komunitas belajar dengan paparan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Iin Aprilianti. Saya sebagai kepala sekolah di sini mengapresiasi atas keikutsertaan, atas partisipasinya Bu Iin mengikuti program pemerintah, yaitu mengikuti program CGP. Manfaatnya banyak sekali, terutama ini untuk lembaga kami. Perubahan sudah terlihat dari Bu Iin Aprilianti. Ya, lebih baik, lebih bagus demi kemajuan lembaga kami dan peserta didik kami. Sebagai kepala sekolah hanya memberikan dukungan dan motivasi, dukungan baik dukungan moral maupun material. Karena di sini keterbatasan alat, maka kami sebagai kepala sekolah mohon maaf. Seharusnya paparan ini pakai proyektor
akan tetapi hanya sekadarnya paparannya ya, tapi ini juga sudah bagus, sudah baik atas penyampaian Bu Iim. Semoga teman-teman bisa menginspirasi pada teman-teman yang lainnya, terutama komunitas belajar ini. Tetap semangat Bu Iim, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Iim atas ilmunya. Diseminasi hari ini sangatlah menyenangkan. Saya menjadi tahu apa itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan belajar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga prestisi. Ternyata jadi guru bukan hanya tentang mengajar saja, banyak yang harus dilakukan. Untuk itu di sini Bu Iim sudah bagus cara penyampaian diseminasi. Saya sepakat dengan Bu Iim. Budaya positif memang harus benar-benar terus dilakukan, karena budaya positif akan menghasilkan nilai-nilai positif juga yang dapat anak tuangkan dan anak lakukan terutama sejak dini. Input positif akan menghasilkan output positif. Terima kasih kepada Bu Iim. Sukses selalu dalam mengikuti program guru penggerak. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Iim. Semangat, sehat selalu ya. Terus lanjutkan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu Iim.
kelas diseminasi hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya positif sesuai dengan standar pendidikan nasional Indonesia. Terima kasih.